Pemirsa, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur ditodong dua kawanan perampok saat berniat membeli susu sang bayi. Lantaran berusaha melawan, korban disabet celurit sang begundal jalanan hingga mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Jalan Raya Ahmad Yani Lumajang jadi saksi aksi perampokan terhadap pejalan kaki terjadi. Saat kejadian, lokasi pun ramai. Jika terbilang aksi perampokan tak lagi pantang waktu, entah salah sasaran ataupun sang pelaku perampokan memang sangat butuh uang. Adalah Gatot Subroto, warga Tanggul, Jember. Gatot mengalami luka serius di sekujur tubuh akibat sabetan celurit dua pelaku. Pangkal bala Gatot berniat ke sebuah toko membeli susu bayi. Namun belum lagi sampai di toko, dua perampok menghadang kemudian meminta paksa uang korban. Korban berusaha melawan, namun celurit pelaku mengayun ke tubuh korban. Korban terhuyung, berusaha menuju rumah sakit tak jauh dari kejadian. Untuk motifnya gimana, Indah? Untuk motif sementara masih belum bisa diketahui, mengingat korban juga masih sulit diajak komunikasi, sehingga menyulitkan petugas menghindari informasi. Pasca peristiwa, polisi pun turun ke lokasi kejadian. Sejumlah keterangan saksi dikorek untuk melacak jejak pelaku yang terbilang berani. Tetap waspada, aksi perampokan kian merajalela. Demikian laporan Sahwan Kamahina dari Lumajang, Jawa Timur. Dua kelompok pemuda di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur terlibat tawuran. Padahal masalahnya sepele. Tawuran dipantik gara-gara para pemuda berebut lahan parkir. Lempar batu, petasan, dan senjata tajam. Dua kelompok pemuda dari Jalan Budi dan Kompleks Batalion Siliwangi di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur saling serang. Aksi dua kelompok pemuda itu sontak membuat pengendara yang melintas dari arah Otista ke Cililitan maupun sebaliknya panik dan menghentikan laju kendaraannya. Petugas Polres Jakarta Timur yang tiba di lokasi melepaskan gas air mata ke arah kedua kelompok pemuda yang bertikai tersebut. Alhasil, setengah jam kemudian, tawuran bubar. Bukan khawatir lagi, Pak, merugikan. Kemarin mobil bapak saya diparkir di situ hancur satu. Belum motor warga yang nggak ikut, bukan warga situ ya, yang lagi parkir juga hancur semua. Kalau Ibu tahu nggak sih apa sih yang jadi penyebab mereka itu? Masalah parkiran, Pak. Parkiran. Ya, parkiran asal, Pak. Parkir. Kan mereka maunya dia yang ambil. Ya, maunya warga sana mau ambil area situ. Padahal di sini masih daerah BS, jalur BS. Tidak ada satupun dari dua kelompok pemuda yang bertikai ditangkap polisi. Meski di kawasan Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur ini kerap terjadi tawuran akibat berebut lahan parkir maupun titik putar balik arah kendaraan. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta. Pemirsa, aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara Sabtu sore kembali menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priuk yang disinyalir sebagai sarang peredaran narkoba di Jakarta Utara. Hasilnya, polisi mencokok sepasang suami istri pengedar narkoba dan sebanyak 22 orang lainnya yang diduga terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba. Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara kembali digerebek aparat gabungan Polres Metro Jakarta Utara. Karena kerap membuat keresahan masyarakat menjadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Seperti yang satu ini, rumah yang ditengarai sebagai tempat penyimpanan narkoba diperiksa polisi. Hasilnya, selain mencokok sebanyak 22 orang, polisi juga meringkus pasangan suami istri karena diduga sebagai bandar narkoba.
Selain itu, polisi juga menyita puluhan senjata tajam dan 30 paket sabu siap edar. Dari 22 orang tersebut, setelah kita lakukan pengecekan, 12 diantaranya terbukti menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Seluruh orang yang diduga terlibat dalam peredaran dan pengguna narkoba langsung dikirim ke kantor Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian laporan Novi Zakaria dari Jakarta. Pemirsa, seorang warga di Banyuwangi, Jawa Timur tewas dikeroyok pemuda mabuk usai menonton kesenian jaranan. 4 pemuda yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan pun dicokok polisi. Jumat malam, warga Dusun Kawang, Kabat, Banyuwangi digegerkan adanya tawuran 2 kelompok pemuda bertetangga. Bentrok kelompok anak muda dari desa Pakestaji dan desa Labanasem itu bahkan berujung maut. Justru warga yang terjemput ajal adalah korban salah sasaran. Musabab korban berniat pulang usai menonton kesenian jaranan. Adalah Sunali, anak dari pasangan Sunarjo dan Rusmiah, tewas akibat dikeroyok puluhan pemuda yang terbekap tawuran. Dari hasil penyelidikan, para pemuda yang menghabisi nyawa Sunali dalam kondisi mabuk minuman keras. Korban yang mengalami luka tusuk ditemukan di dasar sungai sekitar 100 meter dari lokasi pengeroyokan. Habis melewati jembatan itu saya dihajar sama anak-anak tadi, Bang Taji. Terus habis itu teman saya dipukuli. Terus berapa lama kemudian korban tadi datang membela tadi, dipisah. Terus waktu dipisah itu dia tidak terima. Terus ya terjadi bentrok tadi. Terus sebagian itu ngeroyok teman saya, sebagian ikut mengejar tadi. Dari penyelidikan polisi, 4 pemuda yang diduga pelaku penganiayaan hingga korban menghembuskan napas terakhirnya dicokok. Sementara puluhan warga desa Labanasem menggeruduk kantor kepolisian, menuntut agar aksi penganiayaan yang berujung kematian diusut tuntas. Demikian laporan Happy Octavia dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, berbagai peristiwa kriminal terpilih seperti kasus seorang ibu yang menggorok leher bayinya ditangkap di Lampung. Suami bunuh selingkuhan istri di Balikpapan dan seorang satpam dicokok polisi karena aniaya tukang pijat tersaji dalam kilas kriminal berikut ini. Seorang ibu muda ditangkap polisi Tanjungan, Lampung Selatan karena menghabisi nyawa buah hatinya yang berusia 1 tahun dengan luka sayatan di leher. Di hadapan petugas, sang ibu ini mengaku merasa tertekan dengan perilaku suaminya yang selama 2 tahun menikah tidak ada perhatian terhadap dirinya. Selain itu, bayi yang dibunuhnya itu diyakini hasil hubungan intim dengan pria berinisial GN yang berprofesi sebagai dukun yang mengaku bisa mencarikan pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarganya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, M. Dawi, seorang buruh, ditemukan tewas dengan 2 luka tusukan di bagian perut setelah ditikam oleh suami selingkuhannya Sabtu dini hari. Korban ditemukan warga di sebuah pasar malam di kawasan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Sementara sang istri mengaku nekat berselingkuh lantaran suaminya atau pelaku tidak pernah mau diajak jalan. Perselingkuhan ini diakuinya baru berjalan 1 bulan. Sementara itu, dari Bekasi, Jawa Barat, enggan membayar jasa pijat, AE 35 tahun seorang petugas keamanan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, tega menganiaya terapis atau tukang pijat langganannya Ahad 30 tahun dengan sebilah pisau dapur.
Dalam kesempatan awal dengan korban, pelaku seharusnya membayar jasa pijat Rp150.000, namun pelaku hanya membayar Rp100.000. Tersangka ditangkap dengan barang bukti tas korban berisi telepon genggam setelah buron 5 bulan di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Demikian laporan tim Liputan Topik. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi sajian pamungkas di Topik Pagi untuk kali ini.